Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Video kali ini adalah alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Kuyang. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel movie kita agar channel ini semakin berkembang. Cerita dimulai oleh pasangan suami istri yang pindah ke pedalaman Kalimantan. Adi adalah seorang dokter, dan istrinya yang bernama Reni adalah seorang bidan. Dia sedang hamil 7 bulan. Adi dan Reni akan menempati sebuah rumah dinas, dan mereka dibantu oleh Pak Menteng dan istrinya. Reni bertemu dengan seorang anak laki-laki misterius di rumah baru mereka. Sikap Adi memang sedikit kasar kepada Reni, dan kadang emosinya juga meledak-ledak. Dia seperti orang yang mempunyai kepribadian ganda. Saat Pak Menteng dan istrinya akan pulang, Reni memberi coklat kepada anak Pak Menteng. Reni berkata kalau coklat itu untuk dibagi dengan adik laki-lakinya. Pak Menteng lalu berkata kalau anaknya tidak punya adik laki-laki. Saat sedang memeriksa anak Pak Menteng yang sedang sakit panas, Pak Menteng memberi Adi sebuah patung yang disebut jurong. Setiap rumah di desa itu mempunyai patung itu yang mereka percaya sebagai penolak bala. Tapi Adi tidak mau menerimanya karena dia tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Adi akan bertugas sebagai dokter di desa itu. Saat dia memeriksa salah seorang pasien, dia kaget saat pasien itu seperti kerasukan. Pasien itu berkata hutang darah. Adi akan pergi ke rumah nenek Manyang, seorang dukun beranak di desa itu. Di tengah perjalanan ada seorang nenek-nenek yang menyerang dan menjatuhkannya. Lalu nenek-nenek itu berkata kalau dia adalah nenek Manyang. Akhirnya dia pun ikut bersama Adi. Adi akan bertugas di desa sebelah, itulah sebabnya dia meminta agar nenek Manyang tinggal di situ dan menjaga Reni. Reni keheranan saat dia melihat nenek Manyang sedang memberi makan beberapa ekor burung gagak. Saat sedang bertugas, Adi tiba-tiba merasa pusing dan dia melihat tembok ruangan ada tulisan hutang darah. Adi pun lalu ketakutan. Kehamilan Reni kali ini sebenarnya adalah kehamilan anaknya yang kedua. Dulu Adi memaksa Reni untuk menggugurkan kandungannya karena Reni telah hamil di luar nikah. Dia khawatir itu akan merusak karirnya sebagai seorang dokter. Adi dan Reni sedang menikmati pemandangan sambil mencari sinyal. Reni lalu menelpon ibunya untuk memberi kabar kalau mereka semua dalam keadaan sehat di Kalimantan. Dan mumpung lagi ada sinyal, Reni juga mencari informasi tentang kuyang. Karena ibu-ibu di desa itu sering bercerita tentang adanya kuyang di desa mereka. Tapi Adi tidak percaya dan berkata kalau itu semua hanyalah editan. Saat sedang belanja di warung, Reni bertemu dengan sosok perempuan misterius yang memakai jubah hitam. Reni bertanya kepada pemilik warung, tapi pemilik warung itu berpura-pura tidak mendengar apa yang Reni tanyakan. Pak Menteng akan meminta obat untuk anaknya. Saat sedang menunggu, tiba-tiba dia mencium bau wangi bunga kesturi. Dia pun segera pergi untuk mencari sumber bau wangi itu. Pak Menteng lalu memberitahu Adi kalau rumah mereka sudah diincar oleh kuyang. Tapi Adi malah marah-marah kepada Pak Menteng. Dia tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Menteng. Saat Pak Menteng berkata apakah Adi rela akan kehilangan janin di perut istrinya, Adi mendadak langsung berubah. Dia menangis dan ketakutan. Pak Menteng lalu meminta tolong kepada seorang ketua adat yang bernama Pak Bagau agar membantu menyelamatkan Adi dan Reni dari ancaman kuyang. Pak Bagau berkata kalau kuyang dan anak Sima itu datang akibat perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh Adi dan Reni, yaitu mereka telah menggugurkan anak pertama mereka. Suatu malam, Reni merasa perutnya sangat sakit. Dia berkata kalau dia akan melahirkan, meskipun sebenarnya tanggal perkiraan melahirkannya masih lama. Nenek Manyang menyiapkan beberapa ritual dan akan membantunya, sementara Adi masih sibuk mencari obat. Dan ternyata nenek Manyang adalah kuyang. Dia akan mengambil janin Reni. Adi lalu datang dan menyelamatkan istrinya. Dia lalu menyerang kuyang. Pak Menteng dan Pak Bagau juga datang, tapi semua sudah terlambat. Janin Reni sudah dibawa oleh kuyang. Pak Bagau lalu berkata ada satu cara yang bisa dilakukan agar janin Reni bisa kembali lagi. Tapi taruhannya adalah nyawa, dan Reni sendiri yang harus melakukannya. Pak Bagau dan beberapa pemuda melakukan ritual untuk menyelamatkan janin Reni. Lalu dia melihat ada burung elang, dan Pak Bagau memerintahkan agar semuanya mengikuti kemana elang itu pergi. Mereka semua masuk ke dalam hutan untuk mencari kuyang.
Namun di tengah perjalanan, Reni menghilang dan mereka pun juga tersesat. Reni sedang dalam bahaya. Kuyang dan sesosok hantu anak kecil mendatanginya. Beruntung Pak Bagau segera datang dan menyelamatkan Reni. Rombongan Pak Menteng masih berusaha mencari jalan, tapi tiba-tiba Adi dibawa oleh Kuyang. Reni lalu melihat ada seorang anak kecil perempuan yang memanggilnya. Dia pun pergi mengikuti anak itu. Reni berpikir kalau anak kecil itu adalah anaknya yang dulu dia gugurkan. Tapi ternyata anak kecil itu adalah Kuyang. Reni pun langsung ketakutan. Dia segera mengambil bungkusan dari dalam tasnya. Reni membakar dan melemparkan bungkusan itu ke Kuyang. Dan Kuyang pun akhirnya terbakar. Dan janin Reni kembali lagi. Tapi sayangnya Adi sudah tergeletak tidak bernyawa di sampingnya. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Kuyang. Ya, meskipun sebenarnya saya masih agak-agak bingung dikit ya sama ending dari film ini ya. Bingung itu yang diambil sama Reni dari tasnya itu apa yang dibakar tuh ya, dilemparin ke Kuyang sampai Kuyangnya bisa langsung kebakar gitu, langsung langsung di end filmnya ya. Tapi ya buat hiburan lah, lumayan ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita untuk alur cerita film berikutnya.